Gadis diam-diam pergi ke rumah sakit untuk aborsi. Tak disangka ia bertemu pria yang sempat bersamanya malam itu. Melihat pelakunya berdiri di depannya, gadis itu marah dan langsung memintanya bayar biaya medis. Melihat pria itu tak berekspresi sama sekali, gadis mengira dia tidak mau bertanggung jawab. Lalu ia pun malas melanjutkan dan berniat pergi. Namun pria itu tiba-tiba menarik tangannya. Tanpa bicara langsung membawanya periksa ke dokter. Gadis kaget dan bertanya kenapa tak perlu antre. Saat ia penasaran siapa pria ini sebenarnya, asisten pria itu datang dan meminta gadis jangan marah. Katanya pria itu walau terlihat dingin, sebenarnya berhati lembut dan penuh perhatian. Tapi gadis tak peduli soal itu. Ia hanya ingin tahu siapa yang bayar biaya rumah sakit. Asisten pun buru-buru menjelaskan bahwa semua biaya akan ditanggung oleh pria itu. Barusan dia hanya ingin membawa gadis itu tes DNA. Gadis pun langsung paham mereka curiga dia penipu. Asisten segera menjelaskan lagi, jika anak itu memang anak dari sang presdir, maka baik ibu maupun anak akan sepenuhnya ditanggung. Gadis pun terdiam. Tapi karena usianya masih muda dan belum selesai sekolah, ia tak pernah berniat mempertahankan anak itu. Namun pria itu sangat tegas. Ia bilang anak ini harus dipertahankan. Melihat sikapnya yang keras, gadis itu pun meneteskan air mata karena bingung. Asisten yang melihat suasana canggung, langsung menjelaskan dengan hati-hati bahwa pria ini berasal dari keluarga dengan garis keturunan khusus dan sangat sulit punya keturunan. Kini gadis itu malah mengandung anak kembar. Ini ibarat keajaiban di tengah musibah. Lalu asisten bilang, asal gadis itu bersedia melahirkan anak ini, ia tak perlu kerja lagi, hanya fokus sekolah. Mendengar ini gadis mulai bimbang, karena hidup tanpa kerja tapi tetap dapat uang adalah impian semua gadis. Ia juga merasa kasihan pada dua bayi di perutnya, yang belum lahir sudah akan ditinggalkan. Gadis pun bertanya, apakah semua yang mereka katakan itu benar? Setelah mendengar jawaban dari pria itu, ia akhirnya membuat keputusan, tapi dengan satu syarat, ia tetap harus bisa bertemu dengan anaknya kelak, dan tidak boleh ada yang melarangnya. Pria itu pun langsung menyanggupi. Beberapa saat kemudian hasil tes keluar. DNA anak dan pria itu cocok hingga 99,99%. Pria itu langsung sangat terharu. Ia meminta asisten meninggalkan mereka berdua, karena ingin bicara secara pribadi dengan gadis itu. Lalu pria itu menyinggung masa lalu gadis yang penuh penderitaan, dan bilang mulai sekarang ia yang akan melindunginya. Ia juga menawarkan agar gadis tinggal di rumahnya, dan semua kebutuhan akan ia urus. Gadis sempat khawatir akan sulit sekolah, tapi pria itu bilang ia sendiri yang akan antar jemput. Akhirnya gadis pun ikut pria itu naik mobil mewah, dan sampai di sebuah villa mewah di pinggiran kota. Saat masuk rumah, pria itu memperkenalkan gadis sebagai calon istrinya ke para pengurus rumah. Setelah itu ia pun pergi. Tak lama kemudian, nyonya tua datang dan langsung menarik tangan gadis. Ia bilang pria itu membawa gadis ke rumah, hanya agar dia bisa tenang menjaga kehamilan. Lalu ia mengajak gadis pergi belanja baju hamil. Namun keesokan harinya saat gadis kembali ke kampus, ia justru dibully oleh teman-teman sekelas dan sekamar.